Selamat sore menjelang malam, Nel dan teman-teman yang sedang menyaksikan video saya. Jadi pada video kali ini, perkenalkan saya Febrias Kemeto dengan NIM 2202110672 eh, akan melaksanakan praktikum dengan modul yang berjudul Lab Observe DNS Resolution untuk pemenuhan tugas mata kuliah praktikum dan jaringan komunikasi data kelas G. Baik, jadi pada modul kali ini kita diberikan beberapa objektif ya, tujuan atau capaian goal yang perlu kita capai. Yang pertama adalah DNS conversion, jadi kita akan melakukan observe, kita akan melakukan observasi DNS conversion of URL to an IP address. Jadi URL menjadi IP address, lalu melakukan observasi DNS lookup using DNS lookup command pada website dan DNS lookup pada mail server. Baik, jadi sekarang kita akan lihat kita membutuhkan satu PC ya. Jadi PC ya laptop bisa jadi Windows yang terhubung dengan internet dan mempunyai akses command prompt. Nah, di sini kita masuk pada bagian pertama, yaitu melakukan observasi terhadap DNS conversion dari URL kepada IP address ya. Pertama, open Windows command prompt ya di sini. Windows command prompt-nya. At the command prompt, ping the URL of for the Internet Corporation for Assignment Name and Numbers ICANN at www.ican.org. Oke, www.icann.org. Sorry, ping ya. Ping. Oke. Oke. Sini kita bisa lihat ya, kita melakukan ping kepada URL ini, dan ini IP address-nya ya, dan TTL-nya, time to live 234 dengan time 226 second, ya average-nya ini. Nah sekarang sini juga kita diberikan suatu option lain ya untuk melakukan ping. Nah, jika misalkan laptop kalian atau komputer kalian saat melakukan ping pada suatu situs, misalkan ini www.icann.org, lalu dia menghasilkan IPv6. Tapi dalam kasusnya saya ini langsung IPv4. Jika kita menghasilkan IPv6 dan ingin mengecek IPv4-nya, kita bisa melakukan ping dengan command ini, ping -4 www.icann.org. Kalau saya melakukan ini, tetap hasilnya sama ya, karena sudah IPv4. Record the IP address for www.icann.org. Nah, jadi ini IP address-nya ya, IP address-nya. Type the IPv4 address from BSFD into a web browser instead of the URL. Jadi kita sini disuruh untuk melakukan percobaan daripada kita melakukan pencarian website menggunakan ini. Biasanya kan kita melakukan pencarian misalkan www.google.com dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita di sini karena sudah mengetahui IP address-nya, kita coba buka menggunakan IP address. https apa titik dua slash lalu IP address-nya. Nah, di sini muncul websitenya ya. Websitenya jadi ya, hanya saja dalam websitenya itu dalam masa perbaikan ya, maintenance. Oke, tapi tampilannya jadi. Jadi kita bisa melakukan uh, pencarian website, pencarian situs dan lain sebagainya itu menggunakan IP address. Sekarang kita berhasil. Home web bisa di display tanpa DNS. Jadi apa sebenarnya DNS itu? Nah, di sini dia penjelasannya. Jadi kebanyakan manusia itu lebih mengingat
kata dibandingkan dengan angka. Jadi ketika manusia itu mengingat sesuatu, probabilitas yang diingatnya itu lebih banyak huruf dibandingkan angka, word dibandingkan dengan numbers. Nah, jadi misalkan www.google.com, ya orang lebih banyak mengingatnya www.google.com dibandingkan dengan IP address-nya. Nah, nanti kita akan coba IP address-nya berapa sebentar. Contohnya di sini www.icanord ini. Orang akan lebih mudah mengingat ini dibandingkan dengan mengingat IP address-nya daripada angkanya. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, manusia itu berpikir itu menggunakan 10 numbers ya, 0 sampai 9. Sedangkan komputer itu menggunakan dua basic number. Nah, jadi basicnya itu misalkan ini 1 dan 0. Nah, IP address tadi 192, jika dalam bentuk dua numbers, dia akan seperti ini. Sekarang, bagaimana jika kita paste ini ke dalam web browser? Apa yang akan terjadi? Apakah akan berhasil sama dengan IP address atau tidak? HTTPS. Nah, nah, hasilnya tidak ada ya. Tidak seperti tadi. Oke. Nah, jadi hasilnya itu dia tidak akan ditampilkan ya. Situsnya itu tidak akan ditampilkan karena kode perangkat lunak untuk web browser itu dia mengenali uh, basic basicnya itu 10 angka ya, bukan dua angka, 01, 0 dan 1. Oke, lanjut. Add a comment prompt ping www.cisco.com. Jadi kita ping www.cisco.com. Oke. Di sini kita bisa lihat IP address-nya ini dan UTL dan lain sebagainya. IPv4 ini. Jika yang muncul IPv6 sekarang, kita juga bisa menggunakan option lain untuk mencari IPv4-nya, yaitu dengan mengetikkan ini, IP ping -4, lalu nama URL-nya. Nah, sekarang ketika kita melakukan ping pada cisco.com, apakah kita mendapatkan IP address yang sama dengan contoh yang ini? Contoh di sini dia mendapatkan IP address-nya 172.230.155.162. Sedangkan di kasusnya saya itu 23.220.173.41. Dan ini berbeda. Ini berbeda ya. Kenapa hal ini terjadi ya? Yang ini berbeda dengan kita karena uh, situs web cisco.com ini, situs dari web Cisco ini akan berbeda-beda tergantung lokasi dari hostnya ya. Jadi akan bergantung pada geografis. Jadi pada lokasi ya, geografis hostnya itu. Kitanya itu berada di mana. Device-nya itu berada di mana ya. Jadi Cisco itu menghosting konten webnya itu pada serangkaian server mirror yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Jadi ketika seseorang ingin mencapai cisco.com, misalkan www.cisco.com ini, maka IP address dari host tersebut, dari orang yang sedang mencari www.cisco.com itu akan menggunakan IP address dari mirror server paling dekat ya. Jadi mirror server yang paling dekat itu yang akan digunakan. Makanya dia tergantung dari lokasi kita berada di mana. Dan dia akan menggunakan mirror server yang paling dekat dengan lokasi itu. Seperti itu. Type the IP address that you obtain when you ping www.cisco.com into a web browser. Does the website display? Explain. Kita dapat ini. Kita coba HTTPS. Nah,
ini memunculkan invalid URL ya. Kenapa? Sedangkan yang tadi berhasil. Nah, ini bisa saja ada dua kemungkinan ya. Yang pertama, beberapa server itu dikonfigurasi untuk menerima alamat IP yang dikirim dari browser dan ada juga yang tidak. Nah, eh, mungkin juga ada aturan firewall dalam sistem keamanan Cisco ya, dalam www.cisco.com ini yang melarang ya pengiriman melalui alamat IP melalui browser. Nah, misalkan itu. Misalkan kita melakukan pencarian dengan IP address ini untuk cisco.com itu mungkin saja ada keamanan yang melarang hal ini. Makanya kita tidak bisa. Nah, jadi tergantung pada browser web yang kita gunakan. Apakah dia mendapatkan pesan um, koneksi tidak aman, atau ada kesalahan sertifikat, atau misalkan seperti ini, invalid URL. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut. Observe DNS lookup using the DNS lookup command on a website. At the command prompt, type the DNS lookup command. Oke, jadi kita DNS lookup. Oke, jadi kita di sini default servernya tidak diketahui dan addressnya itu untuk kita 192.168.1.1 ya. Oke, kalau kita di sini di notice of the command prompt change, nah dari command promptnya yang seperti ini berubah menjadi seperti ini, simbol ini. Nah, ini merupakan NS lookup prompt. Jadi NS lookup prompt ini kita akan gunakan untuk melakukan uh, memasukkan perintah ya yang berhubungan dengan DNS. Jadi misalkan di sini kita klik tanda tanya. Nah, ini adalah perintah-perintah yang bisa kita gunakan yang berhubungan dengan DNS. Nah, sekarang misalkan kita ketikkan www.cisco.com. Oke, jadi kita bisa lihat di sini cisco.com itu namanya adalah ini, untuk addressnya ini IPv6 dan ini IPv4 dan ini aliasnya. Nah, sekarang what is the translate IPv4 address? Nah, translate-nya yang ini 23.220.13.173.41. Jadi tergantung dari lokasi masing-masing ya, berbeda-beda. Sekarang the IP address from your location most likely be different because Cisco use mirror server. Yes. Is the same as the IP address shown with the ping command. Apakah ini sama dengan yang kita ping tadi? Ini sama 23.220.173.41. 23.220.173.41 sama ya. Sama karena kita berada di lokasi yang sama. Nah, sekarang under addresses in addition, then address there are following numbers. What are these? Ya, ini. Apa ini? Ini adalah IPv6 ya. Ini adalah IPv6 yaitu alamat IP yang dapat salah satu alamat IP yang dapat dijangkau ya oleh situs web selain IPv4. Oke. At the NS lookup prompt, type the IP address of Cisco web server that you just found. Oke. Nah, ini ya. Name addressnya. Jadi you can use DNS lookup tool to translate domain names into the open. Jadi kita bisa men-translate domain name, misalkan cisco.com ini, kita translate menjadi IP address. Atau sebaliknya, kita bisa menggunakan ini untuk mendapatkan domain name-nya. Seperti itu. Sekarang kita coba IP address yang berhubungan dengan www.google.com, seperti yang saya katakan tadi.
Nah, sekarang kita bisa lihat di sini bahwa dari apa ya namanya, dari domain name-nya itu www.google.com ini, dan untuk address-nya ini IPv6 dan ini untuk IPv4. Nah, jadi ini IPv4 atau alamat IP untuk www.google.com. Ya, sekarang observe DNS lookup using DNS lookup command on mail server. Set type MX. Oke, type cisco.com. Oke, sekarang kita bisa lihat di sini ada MX preference-nya, lalu di sini ada name servernya, lalu di sini ada internet address-nya untuk IPv4, lalu intent ini juga sama, lalu untuk yang ini IPv6 address-nya ini juga. Nah, sekarang eh, di sini based upon the output above ya, dari yang kita dapatkan di sini, which mail server will be contact first when the email is sent to cisco.com. Jadi mail server yang dikontak pertama kali, yang pertama kali muncul tentu saja, yaitu yang ini, RCDN MX01. Ya, RCDN MX01, cisco.com. At DNS lookup prompt, type exit to return the regular PC command prompt. Oke, jadi kita keluar dari NS lookup ke pengaturan regular ya, basicnya. Lalu kita ketikkan ipconfig al. Nah, write the IP address of all DNS server that your school use. Nah, jadi di sini kita bisa lihat, di sini bergantung pada situsnya ya. Contohnya di sini, saya menggunakan wireless ya, wireless LAN adapter WiFi ini. Jadi kita bisa lihat untuk IPv4-nya itu yang ini 92.168.127. Sedangkan untuk eh, default gateway-nya yang ini, subnet mask-nya yang ini, dan untuk DNS servernya yang ini 92.168.1. Oke, sekarang kita masuk pada reflection question. Karena di sini kita sudah berhasil melakukan eh, observasi terhadap DNS ya. Sekarang ada reflection question di sini ditanya, what is the fundamental purpose of DNS? Jadi apa tujuan dan dasar dari DNS? Jadi kita bisa menganggap saja DNS itu seperti buku telepon ya, seperti buku telepon untuk internet. Ya, seperti itu. Jadi DNS ini akan menerjemahkan nama menjadi suatu angka ya. Dan angka itu nomornya itu bisa saja menjadi IPv4 address atau bisa jadi IPv6 seperti yang sudah kita lakukan tadi. Saat kita melakukan ping dan kita menggunakan NS lookup juga, di situ kita bisa lihat IP address-nya dan kita juga bisa lihat domain name-nya itu. Tapi DNS itu yang mengubah nama word-nya itu URL misalkan www.cisco.com menjadi IP address yang sudah kita cari tadi. Oke. Jadi itulah praktikum yang sudah saya laksanakan. Terima kasih atas perhatian dan atensinya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan. Sekian dan terima kasih.